Rumput 800. Jalan Smeva. Jayamade. Jalan Smeva. Jayamade. Jalan Smeva. Jayamade. Masing-masing itu kalau ada di situ tuh daerah yang mengalami pasang surut, jadi tetap kena air tapi nggak kena air, tapi itu udah batas itu berdasarkan laut itu masuk air kecil kan maksudnya mengalir ya, tapi belum batas jadi batas laut itu karena dia ada tempat pembuangan air dari kegiatan manusia yang ada di daratan. Di sini ada batu nggak? Batu pohon bakar. Pernah lihat ya? Ada yang fungsinya bener. Ya bener abrasi. Terus yang tadi terumbu karang pertama terumbu karang gede, karena terumbu karang itu sebenarnya dia yang benar-benar bisa mencari ombak, bukan yang ini untuk atau lampu. Kayak itu kita perlu di sini sebut karena kalau misalkan ini kan nggak ada, itu laut atau gimana? Di situ jelas yang mencari ombak itu cuma siapa? Kalau panggul benar yang kalau kamu emang nggak ada sih. Kalau panggul ini tahu hewan itu enggak? Itu yang pertama itu sebagai sumber makanan bagi hewan-hewan yang ada di sana. Terus yang kedua itu adalah pengatur iklim. Terus yang ketiga itu adalah sumber energi. Terus yang terakhir itu adalah pengelolaan sumber daya alam.
Jadi laut sama daratan itu saling berhubungan. Nah, misalnya Kalau mau ngeliat ini harus di kedalaman berapa? di kedalaman yang jelas sekitar 50 meter. Terus dalam Yang signifikannya sih bidadari laut ini bisa ditemui di kedalaman hampir 200 meter. Kalau ke sana harus pakai apa? pakai lampu dekat. Pakai alat Pakai kapal selam ya? Masa Masalah dulu ya? Di mana? Dan itu ada view di mana? Di Cina. Kan cek sana halo dia. Paling di sini sana. Apa sih mereka malah kan? Oh kan turun ke tengah gitu ya. Sana pun aku menerima. Iya. Yang bukan waktunya ini ada Lautan bebas, bisa warga Indonesia bisa berburu di situ, cuma berbagi dengan negara lain. Terus yang lautan berburu itu pembatas dari lautan Indonesia. Nah, apabila kapal dari negara lain masuk itu tidak diperbolehkan. Terus yang lautan berwarna biru ialah lautan Nusantara yang berarti lautan milik kita sendiri. Dan yang berwarna biru itu lautan dunia. Definisi. Nah, wilayah pesisir adalah area di mana daratan bertemu dengan laut. Batas di daratan mencakup area yang terendam air dan yang tidak terendam yang tetap dipengaruhi oleh proses laut seperti pasang surut dan intrusi air laut. Batas di laut termasuk daerah yang dipengaruhi oleh proses alami dari daratan seperti sedimen dan arus air awan menuju laut. Serta juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia di daratan. Nah, kawasan pesisir juga perlu dikelola yang penentang potensi pembangunan yang tinggi. Contohnya seperti pembuatan pelabuhan atau pembuatan pariwisata di daerah pesisir. Terus kawasan pesisir merupakan multiple use zone, yang berarti kawasan pesisir itu sangat bermultifungsi. Fungsinya itu sangat banyak gitu. Apalagi kalau misalkan ngomong soal pelabuhan ya, pelabuhan itu kan mencakup internasional. Terus yang ketiga, kawasan pesisir menerima dampak negatif berupa pencemaran sedimentasi dan perubahan rezim hidrologi akibat aktivitas manusia dan pembangunan di daratan. Nah, ini simpelnya yang ketiga ini kawasan pesisir itu atau lautan yang lebih tepatnya itu menerima limbah dari masyarakat. Nah, itu juga fungsi dari 5 fungsi lautan. Yang nomor 4 ini 70% masyarakat pesisir masih miskin. Nah, ini benar ya teman-teman? Benar ya? Nah, 70% masyarakat pesisir masih miskin ini kenapa gitu? Nah, karena masih miskin, masyarakat pesisir masih miskin ini ialah karena di daerah pesisir itu salah satu sumber utamanya ialah pencarian di laut. Sedangkan di laut sendiri itu cuacanya tidak menentu. Ada cuaca ekstrim atau cuaca yang baik.
Terus yang ketiga sumber energi PLTA, apa yang kamu lihat ya? Listrik. Ya, terus yang keempat itu ada pengelolaan sumber daya alam, yaitu tentunya pariwisata, terus konservasi mangrove sama konservasi terumbu karang. Di dalam sendiri itu ada 3 ekosistem ya. Jadi ada digambar mangrove, lamun, dan terumbu karang. Mangrove sendiri itu adalah tumbuhan yang terdapat di daerah pasang surut maupun sebagai pemukiman. Nah, sedangkan lamun itu adalah tumbuhan ikan tinggi yang hidup di laut. Yang terbenam di bawah laut berpemburu, berimbang, berakar, berkembang secara generatif, vegetatif. Dan terakhir itu terumbu karang. Sekumpulan karang yang bersimbiosis sejenis tumbuhan alga, hewan yang disebut Zooxanthellae, terumbu karang termasuk dalam jenis virus Sidaria dan beberapa yang memiliki tentakel. Jadi urutan ekosistem ini sangat penting. Di laut mulai dari mangrove, di pesisir ya kan, terus lampung di tengahnya, dan terakhir adalah terumbu karang yang sudah masuk ke wilayah laut. Ini keterkaitan pemanfaatan yang seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Pemanfaatan wilayah pesisir itu memiliki keterkaitan dengan pengelolaan ekonomi pembangunan. Dan sebagaimana manfaatnya bisa dilihat di sini, yaitu sebagai tempat pembuangan akhir limbah. Limbah di sini itu bukan limbah secara langsung dari pabrik buang ke laut, tapi mengalami difilter terlebih dahulu setelah mengalami filter baru dibuang. Ya kan? Terus ada pariwisata, pariwisata. Nah, kerang bambu. Kerang bambu itu adalah salah satu budidaya ikan yang dilakukan di laut. Ya kan? Istilah sederhananya tambak tapi dilakukan di laut. Ya. Terus juga